Halo teman-teman, selamat datang di channel ini lagi. Hari ini kita akan bahas satu hal yang sering banget disalahpahami. Banyak orang masih mengira bahwa kripto itu cuma soal beli koin, trading, dan cuan cepat. Judul hari ini adalah kripto bukan sekedar investasi, tapi ekosistem bisnis baru. Itulah kenyataannya sekarang ini. Kripto bukan cuma alat investasi, tapi sebuah ekosistem bisnis baru yang sedang dibangun secara global. Dan kabar baiknya, kamu bisa ambil bagian dari sekarang juga. Bagian pertama, kripto sebagai ekosistem. Coba bayangkan ini bro. Di zaman dulu kalau kamu mau bikin bisnis, kamu perlu tempat fisik, izin usaha panjang, sistem pembayaran yang rumit, dan promosi yang mahal. Tapi sekarang dengan teknologi blockchain dan kripto, kamu bisa menjual karya digital, bikin sistem loyalitas pelanggan sendiri, bahkan membangun komunitas dan token kamu sendiri. Contohnya apa? NFT, Non-Fungible Token, bukan cuma seni digital, tapi juga bisa digunakan buat akses VIP, keanggotaan, event, bahkan tiket konser. DeFi, Decentralized Finance, layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan yield farming yang bisa diakses tanpa perantara bank. DAO, Decentralized Autonomous Organization, organisasi digital yang bisa jalan otomatis dan transparan lewat smart contract. Cocok banget buat komunitas kreatif, sosial, bahkan kooperasi digital. Bagian kedua, peran komunitas dalam ekosistem kripto. Salah satu kekuatan terbesar di dunia kripto adalah komunitas. Berbeda dari bisnis tradisional yang top down, bisnis Web3 dan kripto itu tumbuh dari komunitas, berkembang lewat interaksi digital, dan dihargai berdasarkan kontribusi, bukan gelar atau jabatan bro. Kamu bisa mulai dari mana? Join Discord atau Telegram proyek kripto. Bantu share konten, bikin konten sendiri, atau jadi moderator komunitas. Dari situ kamu bisa dapat reputasi, akses token, bahkan peluang kerja. Contoh nyata, ada banyak konten kreator, desainer, bahkan admin komunitas yang sekarang dapat gaji dalam USDT atau token proyek, dan mereka bukan trader bro. Bagian ketiga, peluang bisnis nyata di dunia kripto. Kripto membuka banyak pintu bisnis baru, antara lain 1. Menjual jasa dalam dunia Web3, jasa desain NFT, jasa copywriting untuk proyek token, jasa influencer atau buzzer komunitas. 2. Membangun proyek digital, bikin koleksi NFT tematik, bikin tools atau bot untuk komunitas, jualan e-book tentang Web3 atau kripto, menjadi reseller token atau airdrop hunter, ikut pre-sale jadi reseller kecil-kecilan, dapat token dari proyek baru lewat partisipasi awal airdrop. 4. Gabung DAO atau jadi bagian tim Web3. Banyak DAO buka lowongan buat writer, developer, artis, dan strategis. Dan yang menarik, semua ini bisa kamu mulai tanpa harus jadi expert coding. Bagian keempat, tantangan dan tips. Tentu saja dunia ini belum sempurna, ada banyak penipuan, proyek palsu, dan hype sesaat. Tapi
Kalau kamu pelajari pelan-pelan, ikuti komunitas yang sehat dan konsisten, kamu bisa bertumbuh bersama ekosistem ini. Tipsnya, mulai dari proyek kecil, jangan langsung tergiur janji besar. Kedua, ikuti komunitas aktif, aktifkan telinga dan mulut di sana. 3. Belajar terus tentang cara kerja blockchain, tokenomics, dan keamanan digital. 4. Dokumentasikan perjalananmu. Ini bisa jadi portofolio digital kamu. Jadi teman-teman, kripto itu bukan hanya soal koin, bukan cuma spekulasi. Ini adalah gelombang baru dunia digital, tempat kamu bisa membangun karir, bisnis, dan komunitas dari bawah. Asal kamu mulai belajar dan terlibat dari sekarang. Ingat, yang cepat dapat cuan belum tentu bertahan, tapi yang terus belajar dan membangun bisa jadi pemimpin di era baru ini. Kripto bukan sekedar tentang membeli koin dan berharap harganya naik. Lebih dari itu, kripto adalah fondasi dari sebuah revolusi digital baru yang sedang menciptakan cara-cara baru untuk bekerja, berbisnis, dan berkomunitas secara global. Artinya, kamu tidak perlu jadi trader untuk sukses di dunia kripto. Kamu bisa ikut membangun karir sebagai kreator, developer, marketer, admin komunitas, penulis, bahkan sebagai edukator. Dunia kripto membuka peluang dari bawah. Tidak peduli latar belakang, asal kamu belajar, aktif, dan konsisten berkontribusi. Intinya, kripto adalah tempat kamu bisa mulai dari nol, tapi tidak harus tetap nol. Kalau kamu bergerak lebih awal, belajar lebih tekun, dan konsisten membangun relasi serta kontribusi, kamu bisa jadi bagian penting dari dunia digital masa depan. Dan yang paling penting, yang cepat dapat cuan belum tentu bertahan, tapi yang terus belajar dan membangun bisa jadi pemimpin di era baru ini. Makna dari kalimat itu adalah kecepatan bukan segalanya. Ketahanan dan konsistensi justru yang menentukan siapa yang akan benar-benar sukses dalam jangka panjang. Penjelasannya, yang cepat dapat cuan. Banyak orang masuk ke kripto hanya ingin untung cepat. Misalnya beli koin saya saat hype, lalu jual saat naik. Mereka dapat cuan sesaat tapi seringkali tidak paham sistem, tidak membangun relasi, dan akhirnya hilang saat pasar turun. Belum tentu bertahan karena mereka tidak punya pondasi kuat. Saat ada guncangan pasar, scam, atau perubahan tren, mereka bingung, panik, bahkan keluar dari dunia kripto sepenuhnya dan kadang malah menyalahkan kripto. Tapi yang terus belajar dan membangun, ini adalah orang-orang yang memperkuat pengetahuan, membangun komunitas, menciptakan karya atau produk digital seperti NFT, DAO, tools, edukasi, atau jadi bagian dari ekosistem proyek tersebut. Bisa jadi pemimpin di era baru ini, artinya karena dunia Web3 dan kripto masih baru, maka mereka yang konsisten sejak awal punya peluang besar untuk menjadi pionir, pemimpin komunitas, pendiri proyek, atau figur yang dihormati karena kontribusinya. Kesimpulannya, jangan hanya kejar cuan cepat, kejar pemahaman, kontribusi, dan posisi yang tumbuh, karena masa depan milik mereka yang siap bertahan, bukan cuma yang menang kilat. Makna dari kalimat tersebut adalah jangan terjebak dengan mentalitas instan. Yang terpenting dalam dunia kripto dan kehidupan digital secara umum bukan hanya seberapa cepat kamu dapat uang, tapi seberapa dalam kamu memahami, seberapa besar kamu berkontribusi, dan seberapa kuat kamu bertahan serta berkembang dalam jangka panjang. Penjabarannya, jangan hanya kejar cuan cepat. Artinya, jangan menjadikan uang sebagai satu-satunya motivasi.
Cuan cepat itu bisa membutakan dan sekali datang dari spekulasi atau keberuntungan sesaat, ini berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan. Itu fakta. Kejar pemahaman, kontribusi, dan posisi yang tumbuh. Pemahaman artinya mempelajari ekosistemnya, teknologinya, prinsip Web3, risiko, dan peluang. Kontribusi artinya bangun komunitas, buat konten edukatif, bantu proyek atau kembangkan produk. Posisi yang tumbuh maksudnya dengan terus belajar dan aktif terlibat, kamu bisa naik level dari peserta jadi pelaku, lalu jadi pemimpin atau pionir. Masa depan milik mereka yang siap bertahan. Dunia kripto dan Web3 fluktuatif. Banyak yang tumbang saat market turun, tapi mereka yang sabar, konsisten, dan adaptif itulah yang akan bertahan dan sukses. Bukan cuma menang kilat. Menang cepat belum tentu bertahan lama, bro. Yang membangun secara berkelanjutan akan punya nilai lebih di masa depan. Inti maknanya, fokuslah membangun fondasi, bukan sekedar mengejar puncak. Dalam dunia yang terus berubah, yang bertahan dan konsisten adalah mereka yang akan memimpin. Kalimat itu mengandung pesan yang sangat penting, khususnya dalam dunia kripto, Web3, atau bisnis digital secara umum. Mari kita pecah dan jelaskan satu persatu. Fokuslah membangun fondasi, bukan sekedar mengejar puncak. Artinya, jangan terburu-buru ingin langsung sukses atau viral. Lebih baik bangun dasar yang kuat dulu, bro. Pengetahuan, skill, pengalaman, dan jaringan. Cepat naik, cepat nyungsep. Contoh, alih-alih langsung jualan token, pelajari dulu apa itu blockchain, smart contract, dan komunitas kripto. Jangan hanya ikut tren proyek hype. Lebih baik kamu mengerti mengapa proyek itu punya nilai atau bagaimana kamu bisa berkontribusi. Analoginya seperti membangun rumah. Kalau pondasinya kuat, rumah bisa tahan gempa. Tapi kalau kamu langsung bangun lantai 2 tanpa pondasi, akan roboh. Dalam dunia yang terus berubah, artinya dunia digital dan teknologi sangat cepat berubah. Apa yang viral hari ini bisa hilang besok. Algoritma berubah, tren berubah, platform berganti. Makna tersirat, mereka yang mengejar cuan sesaat akan mudah tersingkir saat tren berubah. Tapi yang membangun skill, mindset, dan koneksi jangka panjang akan tetap relevan dan adaptif. Yang bertahan dan konsisten adalah mereka yang akan memimpin. Artinya, siapa yang tetap belajar, terus adaptasi, dan sabar membangun dalam jangka panjang akan jadi pemimpin masa depan. Contoh nyata, banyak pendiri proyek besar di kripto seperti Vitalik Buterin, JF Binance, dan lain-lain memulai dari nol, belajar bertahun-tahun dan terus konsisten, bahkan saat kripto tidak populer. Artinya, keberhasilan sejati dalam dunia digital bukan dari seberapa cepat kamu naik, tapi seberapa dalam kamu menanam akar dan seberapa kuat kamu bertahan. Mereka yang membangun pondasi dengan tekun akan menjadi pemimpin, bukan sekedar penonton. Kalimat ini mengajak kita untuk jangan tergoda shortcut, cuan cepat, hype sesaat. Fokus pada proses belajar dan kontribusi. Siapkan mental jangka panjang. Bangun reputasi, bukan sekedar popularitas. Jika kamu siap membangun dari bawah dan terus bertumbuh, maka kamu sedang menanam benih untuk jadi pemimpin masa depan. Penutup, dunia sedang berubah. Bukan pelan, tapi sangat cepat. Dan kripto bukan hanya tentang angka dan grafik. Ini tentang ekosistem baru, tempat kamu bisa membangun sesuatu yang nyata. Karir, bisnis, komunitas, bahkan kontribusi global. Jangan cuma jadi penonton yang menyesal
di belakang hari. Jadilah bagian dari mereka yang belajar, membangun, dan tumbuh dari sekarang. Karena masa depan bukan milik mereka yang paling cepat, tapi milik mereka yang konsisten menanam dan berani bertahan. Mulai dari yang kamu bisa, bangun langkah demi langkah. Karena setiap klik, setiap ide, dan setiap relasi bisa jadi fondasi perubahan besar. Seperti biasa, kami berikan sebuah pantun di akhir acara. Ke pasar malam beli kelapa, dibelah dua minum di taman. Kripto bukan sekedar gaya semata, tapi jalan baru membangun masa depan. Ahoy! Ketemu lagi di episode berikutnya.